warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pengembangan kurikulum. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Irman Putra Hakiki, yang kedua Isnawati, ketiga Jani Febriani, keempat Jantisa Diantina, yang kelima ada saya sendiri Khairun Nisa, yang keenam Khofifa Indah, dan yang ketujuh ada Lulu Arifti. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Menurut J. Leutram and Dalmas F. Miller mengatakan bahwa kurikulum merupakan serangkaian metode yang memuat metode belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa dan seluruh program, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, dan struktur yang berhubungan dengan waktu, ruangan, dan pemilihan mata pelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat terencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum merupakan pedoman mengenai serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan kurikulum yang digunakan. Di sini kami menggunakan kurikulum 2013 atau K13, di mana dalam penyusunannya terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari yang pertama A. Latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 3, mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satuan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanah ini, telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk memenuhi amanat undang-undang serta peraturan pemerintah seperti disebutkan di atas, dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendirian sekolah, maka SD Negeri 7 Pekat memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum SDN 7 Pekat pada setiap pergantian tahun pelajaran. Melalui kurikulum ini, sekolah dapat melaksanakan program pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam mengembangkan, melibatkan seluruh warga sekolah dengan memberi koordinasi kepada pemangku kepentingan di lingkungan sekitar sekolah. Yang B. Landasan hukum. Pendidikan dasar SDN 7 Pekat dikembangkan berlandaskan pada 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, dan adapun peraturan-peraturan lainnya. C. Tujuan pengembangan kurikulum, di mana tujuannya yang pertama, membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. 3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan keindahan dan harmoni. 5. Meningkatkan potensi peserta didik, menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. 6. Memahami dan mencintai budaya lokal. 7. Memberi bekal dasar dalam memasuki dunia global. D. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi. Kedua, belajar sepanjang hayat. Ketiga, menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian, pada bab 2 menjelaskan tentang tujuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang A. Tujuan pendidikan, di mana terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3, adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan,
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasarnya yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. B. Visi SDN 7 Pekat, yaitu membangun peserta didik yang bertakwa, berilmu, terampil, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. C. Misi SDN 7 Pekat. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kinerja personal sekolah sesuai fungsi dan jabatan. Kedua, mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Ketiga, tumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik yang dilandasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, dan lain sebagainya. D. Tujuan SDN 7 Pekat. Yang pertama, membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani. 2. Meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Peserta didik memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian, pada bab 3, menjelaskan tentang struktur dan muatan kurikulum. Bagian A, kompetensi inti. Kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada tingkat kelas. Adapun rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Uraian tentang kompetensi ini untuk jenjang SD, MI, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan kelas 6 tidak jauh berbeda, di mana kompetensi intinya yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis. Kemudian, bagian B yaitu mata pelajaran, di mana mata pelajarannya terbagi atas mata pelajaran umum kelas A dan mata pelajaran umum kelas B. Mata pelajaran umum kelas A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelas B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Kemudian C. Beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, di mana beban belajar 1 minggu kelas 1 adalah 30 jam pelajaran, beban belajar 1 minggu kelas 2 adalah 32 pelajaran, beban belajar 1 minggu kelas 3 adalah 34 jam pelajaran, beban belajar 1 minggu kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam pelajaran. Adapun muatan pembelajaran yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian, bagian E, kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Adapun yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penerapan kurikulum, di mana kurikulum 2013 lebih menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah tersebut meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring.
Secara konseptual, kurikulum 2013 jelas ada perubahan signifikan. Dalam implementasi kurikulum 2013, menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum, yaitu pertama, pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta kompetensi dasar pada umumnya. Kedua, perlu ada pengadaan dan pembinaan tenaga ahli yang memiliki sikap, pribadi, kompetensi, dan keterampilan yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Ketiga, pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar secara optimal. Yang keempat, pengembangan kebijakan sekolah. Perlu adanya dukungan oleh kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.